Untuk menentukan mana itu haidnya, mana istihadahnya, karena ketika darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15 hari, maka darahnya ini masih campur. Campur dalam arti ada haidnya, ada juga istihadah. Untuk memilah, menentukan mana haidnya, mana istihadah, harus tahu orangnya dulu. Seperti tadi, oh sudah pernah haid atau belum? Kalau sudah pernah haid namanya mu'tada, atau dia baru pertama kali haid namanya mubtada'ah. Darah yang dikeluarkan bagaimana? Ada bermacam-macam, dia juga tahu, paham, ada yang kuat, ada yang lemah, namanya adalah mumayyizah. Atau dia tidak bisa membedakan warna darah yang dikeluarkan, namanya adalah ghairu mumayyizah. Itu hukumnya juga berbeda-beda. Ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, misalkan tanggal 1 ya, keluar darah sampai tanggal 20. Lah ini kalau kita menghukuminya, tidak boleh kita ambil enaknya, kita ambil gampangnya jorong. Karena apa? Kebanyakan wanita itu memahami paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Sedangkan pengertos tidak tinggi, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Berarti kalau ada wanita mengeluarkan darah 1 hari penuh, itu dinamakan darah haid. Atau keluarnya putus-putus, tapi jika di total ada 24 jam itu juga sama, maka darah yang dikeluarkan itu juga namanya darah haid. Kemudian pengertian yang kedua, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Darah yang kita keluarkan ketika keluarnya ini tidak lebih dari 15 hari, maka mulai awal keluar darah sampai akhir semuanya terhitung haid. Misalkan tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 7 berhenti, misalkan keluar lagi tanggal 10, kemudian berhenti lagi tanggal 13, keluar lagi tanggal 15, berhenti, stop, tidak keluar lagi, maka keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 semuanya dihukumi haid. Sampun paham niki nggih? Atau keluarnya terus mulai tanggal 1 sampai 15, keluar terus menerus, itu juga sama. Karena apa? Keluarnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam, berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 semuanya dihitung haid. Kalau contoh yang putus-putus tadi itu juga sama, yang penting tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya juga dihukumi haid bersama dengan putus-putusnya tadi. Maksudnya bagaimana? Tanggal 1 sampai 7 tadi kan keluar, berhenti, kemudian keluar lagi tanggal 10, berarti kan sempat berhenti pada tanggal 8, 9. Itu kalau menghitung haid, jangan kok hanya tanggal 7 kemudian ditambah tanggal 10, tidak, tapi tanggal 7, 8, 9, 10 itu juga terhitung haid. Karena apa? Menurut keterangan, keluar darah bersama nakoknya semua dihukumi haid ketika memang tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ini sangat penting, karena apa? Ketika nanti bulan Ramadan, kodoknya itu berapa hari? Jangan kok sampai pilih yang keluar darah saja, berhentinya tidak.
Ini sangat hati-hati loh ya. Misalkan tadi kan saya contohkan tanggal 1 sampai 7 keluar, berhenti tanggal 8 dan 9. Otomatis ketika darahnya berhenti, kita kan langsung mandi. Setelah mandi, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Lah kok dilalah tanggal 10 keluar lagi. Kemudian tadi saya gambarkan 10, 11, 12, 13. Berhenti lagi tanggal 14. Otomatis mandi yang kita kerjakan pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal setelah 7 itu kan tidak sah. Karena apa? Masih keluar lagi pada tanggal 10, 11 dan 12. Berarti cara menghitungnya itu keluar darah bersama dengan nakok niku putus tidak keluar darah, semuanya terhitung haid. Berarti ketika Ramadan otomatis tadi kan tanggal 8, 9 puasanya tidak sah. Kodoknya berapa? Tidak kok 7 dikurangi 8 dikurangi 9, tidak. Kodoknya full 15 hari. Terus puasanya lah eman, ya ndak eman, itu sudah menjadi hukum. Ya, sampun paham ya? Sekarang bab yang kita jelaskan, kalau tadi belum ada bahasan istihadah, cuman dasaran saja. Darah yang dikatakan darah haid itu kalau memang tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Sekarang kalau darahnya itu keluar lebih dari 15 hari, ini yang menjadi permasalahan. Ini biasanya banyak nih ibu-ibu yang sampun KB nggih, biasanya hormonnya kan berbeda nggih. Lagi mana kok gak koyok biasa ditunggu-tunggu setelah hari yang ke-15 kok darahnya belum mau berhenti, masih terus keluar. Lah karena keterangan yang ada tadi, aqallul haidi yaumun walailah, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Maka ini tidak bisa kita simpulkan. Misalkan keluar darah tanggal 1 sampai 20. Didamel gampang aja nggih, keluar terus dari tanggal 1 sampai 20. Bagaimana menghukuminya haid kita ini berapa hari? Saya coba bolon jedis. Misalkan keluar tanggal 1 sampai 20. Berarti haid kita berapa hari? Lah niki yang perlu kita luruskan, ngapunten sangat nggih. Ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15, tidak bisa kita simpulkan dengan instan yang seperti ini. Karena apa tadi? Oh, paling banyaknya haid 15. Kalau lebih 15 berarti haid kita 15. Kalau 20 berarti diambil 15, selebihnya istihadah. Tidak demikian. Niki adalah pengertian yang harus kita luruskan, kita benarkan. Ketika perempuan itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, berarti masuk golongan mustahadah. Mustahadah niku napa? Mustahadah niku adalah orang yang mengalami istihadah. Kemudian mustahadah sendiri itu nanti pembagiannya ada 7. Ini kita sudah nyampe pada pembagian yang kelima. Nggih ngapunten sangat saestu. Lan iki bolo dhewe kok masih juga banyak yang belum paham nggih. Ngapunten. Lah ini kula niki nggih sejatose angen-angen kepingin menyampaikan hal-hal seperti ini. Lah niki alhamdulillah kok nggih kesampaian. Pelajaran yang seperti ini jarang disampaikan ya, kepada kaum-kaum wanita, padahal sangat penting sekali. Apalagi tentang pembahasan istihadah. Kalau kita tidak masuk bahasan istihadah tidak masalah.
Tapi kalau darah yang dikeluarkan nanti masuk pembahasan istihadhah, ini yang kita benar harus ekstra hati-hati. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ketika darah seorang wanita itu lebih dari 15 hari, tidak boleh langsung ambil enaknya 15 hari haid, selebihnya istihadhah. Tidak demikian ya. Tapi kalau darah yang dikeluarkan itu misalkan tidak lebih dari 15 hari, beda lagi loh. Seperti misalkan contoh tanggal 1 sampai 15 keluar darah berhenti. Tidak terus lagi, setelah 15 berhenti. Kemudian misalkan tanggal 18 keluar lagi. Nah, itu beda lagi ceritanya. Kalau ada jeda berhenti seperti itu, berarti itu namanya cuman kurang suci. Otomatis yang depan tanggal 1 sampai 5 itu adalah haid, yang 18 sampai selanjutnya adalah istihadhah. Ini istihadhah yang tidak ada campuran. Karena apa? Istihadhah cuma kurang suci, sucinya saja yang kurang. Tapi permasalahannya ketika darahnya itu keluar terus, tanggal 1 sampai 15 ini masih bersambung. Meskipun nanti yang depan itu putus-putus. Jadi tanggal 1 misalkan keluar, berhenti, keluar. Tapi setelah tanggal 15 masih terus keluar. Misalkan saya contohkan tadi sampai tanggal 20, berarti tidak ada sempat suci sama sekali. Jadi terus nyambung setelah 15 sampai hari yang ke-20. Nanti harus di kelas-kelas diklasifikasi orangnya yang mengeluarkan darah itu bagaimana. Darah yang dikeluarkan itu bagaimana, warnanya apa. Kemudian orang yang mengalaminya tahu atau tidak tentang kebiasaan haidnya biasanya setiap bulan. Karena apa? Nanti menentukan hukum masing-masing darah yang dikeluarkan. Tidak sama antara satu dengan yang satu, itu tidak sama. Seperti contoh misalkan ketika darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari, seperti tadi tanggal 1 sampai 20. Orangnya ini sudah pernah haid dan suci, berarti kados panjenengan ini ya. Wis biasa haid, biasa suci. Kemudian darah yang dikeluarkan, misalnya ada yang kuat, ada yang lemah. Tentang masalah darah ini juga harus tahu warna darah haid itu apa saja. Yang kuat itu yang mana, yang lemah itu yang mana. Ini juga penting karena apa? Menentukan hukum haid ketika kita mengalami istihadhah. Kalau tidak, pada pembahasan istihadhah darah warna apapun tidak masalah. Misalkan panjenengan haid tanggal 1 sampai 7, warnanya mau macam-macam. Merah, kuning, kayak pelangi ngoten lho nggih, macam-macam. Itu tidak masalah, semuanya haid. Karena apa? Tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, ini harus kita permasalahkan tentang darah yang dikeluarkan. Darah yang kita keluarkan warnanya itu apa? Karena apa? Dalam pembahasan mustahadhah ada namanya mumayyizah, ada namanya ghairu mumayyizah. Mumayyizah adalah orang yang mengetahui darah yang dikeluarkan itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ini saya jelaskan lagi, darah haid itu tidak hanya merah. Ada berapa darah haid? Warna darah haid ada 5 macam. Dari yang paling kuat adalah hitam, merah, merah kekuningan, kuning, keruh. Oke, ini harus benar-benar paham. Warna darah haid paling kuat adalah hitam, merah, merah kekuningan, terkadang ada yang mengatakan coklat, kemudian kuning, keruh. Ketika kelima darah ini masih keluar, panjenengan harus hati-hati. Kalau tidak lebih dari 15, berarti semuanya darah haid. Meskipun itu warnanya masih keruh. Keruh niku napa nggih? Kuning mboten kuning, putih mboten kuning. Butek nggih.
Nek cara Jawane napa nggih ya? Butek nggih ya. Mangkak ngoten niku lho nggih. Semu-semu nggih mboten kuning, nggih mboten putih. Ini harus hati-hati. Jadi harus kita cek benar-benar apakah masih ada warna-warna darah haid tersebut. Ini yang sering biasanya kuning nggih. Ketika kita hampir selesai haidnya, kita harus sering-sering ngecek, ngontrol apakah kita benar-benar sudah suci atau belum. Cara ngeceknya niku nggih ndak oleh sembrono, dicek pakai persyaratan atau tata cara yang tersendiri. Lek biasa jenengan niku kadose ambil simpel. Lho ning CD-ne gak ono nggih, paham CD nggih. Di CD-nya sudah tidak ada darah atau di softtek-nya sudah tidak ada darah berarti suci. Tidak demikian. Cara mengecek yang benar itu bagaimana? Dengan cara jongkok. Panjenengan dodok nggih, lek kados panjenengan niku pipis pakai jongkok, kemudian dicek pakai kapas atau pakai tisu, dimasukkan sedalam anggota farji yang tidak terlihat. Jadi kudu dilebokno menjero titik. Setelah itu dikeluarkan apakah benar-benar sudah bersih atau belum. Warna darah yang tadi yang saya jelaskan harus benar-benar paham. Oh, jek ono kuning-kuninge, berarti itu belum suci. Harus keluar ini putih bersih. Oh, keluar kok jek ono mangkak-mangkake, berarti itu juga belum suci. Ini kembali kepada permasalahan darah tadi. Ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka harus tahu darah yang dikeluarkan. Misalkan saya contohkan tadi, ada wanita mengeluarkan darah selama 20 hari. Warnanya dia tahu. Misalkan tanggal 1 sampai 10 ini berwarna hitam, misalkan. Kemudian tanggal 11 sampai 20 berwarna merah, misalkan demikian. Berarti kalau ada kejadian seperti ini, kita tidak bisa langsung ambil, oh ini keluar darahnya selama 20 hari, berarti 15 haidnya, selebihnya istihadah. Lah ngoten nggih, panjenengan biasanya kalau mengambil keputusan, padahal hakim yang mengambil keputusan, lek mutusno darahe panjenengan niku lho, nggih. Rata-rata banyak yang seperti itu nggih. Nah, ini harus kita benarkan, kita luruskan. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ketika darahnya itu lebih dari 15 hari, maka harus dilihat, oh karena tadi dia sudah pernah haid dan suci, namanya adalah mu'tadah. Iku lek cara kita ngoten. Mu'tadah itu adalah orang yang sudah pernah haid dan suci. Dia tahu darah yang dikeluarkan, saya tanggal sekian sampai sekian, tadi tanggal 1 sampai 10 berwarna hitam, kemudian tanggal 11 sampai 20 berwarna merah. Berarti dia masuk mustahadhah karena sudah pernah haid dan suci, namanya mu'tadah. Dia tahu warna darah yang dikeluarkan, berarti namanya adalah mumayyizah. Berarti namanya mu'tadah mumayyizah. Kalau mu'tadah mumayyizah itu, kalau menurut pengertian di sini, ketika dia mengalami istihadah, maka haidnya itu dikembalikan pada darah yang kuat. Karena tadi tanggal 1 sampai 10 berwarna hitam, 11 sampai 20 berwarna merah. Hitam dan merah itu kalau dilihat dari tingkat kuat dan lemahnya darah, yang paling kuat adalah hitam. Tadi kan saya sebutkan hitam menempati posisi yang awal, berarti paling kuat, disusul merah kekuningan, kuning dan keruh. Oh, berarti saya kuatnya 10 hari, selebihnya darah lemah. Maka ketika istihadah, haidnya dikembalikan kepada darah yang paling kuat, berarti haidnya tanggal 1 sampai 10.
Beda lagi nanti ketika orangnya, kalau tadi orangnya tahu, oh saya mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 10 berwarna hitam, 11 sampai 20 berwarna merah. Lah ini tidak seperti contoh yang awal, darahnya sama 1 sampai 20, orangnya yang berbeda. Misalkan dia juga sama, sudah pernah haid dan suci, tapi darahnya cuma satu macam. Kalau tadi kan darahnya ada hitam, ada merah. Ini enggak, darahnya mulai awal sampai akhir sama. Misalkan tanggal 1 sampai 20 merah semua. Atau dia tidak bisa membedakan warna darah yang dikeluarkan karena bingung mungkin ya, atau dia tidak bisa menentukan karena saya ini keluar darah tanggal sekian sampai sekian ini warna apa atau warna apa, dia tidak tahu. Ini juga sama dengan hukum ketika dia mengeluarkan darah yang sama. Berarti namanya beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang tadi namanya adalah mu'tadah mumayyizah. Sekarang namanya adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Karena apa? Darah yang dikeluarkan ini satu macam atau dia tidak bisa membedakan. Hukumnya juga berbeda lagi. Kalau tadi haidnya dikembalikan pada darah yang kuat, darah yang lemah itu adalah istihadhah. Kalau contoh yang kedua yang mu'tadah ghairu mumayyizah, ini adalah haidnya tidak dikembalikan kepada darah yang kuat. Karena apa? Dia tidak paham darah yang dikeluarkan, atau darahnya cuma satu macam, terus dikembalikan kepada apa? Harus tahu adatnya dulu, kebiasaan men sebelum dia mengalami istihadhah. Misalkan sekarang bulan 3 ya, dia mengeluarkan darah terus lebih dari 15 hari. Berarti dia harus paham adat sebelum bulan 3, berarti bulan 2, bulan 1 dan seterusnya. Dia ingat atau tidak dengan adat-adat kebiasaan yang dialami. Kalau ingat, maka nanti hukum haidnya, kalau adatnya selalu sama, dikembalikan seperti adatnya. Berapa hari? 7 hari misalkan. Haidnya misalkan rutin, selalu setiap bulannya itu 7 hari. Berarti ketika istihadhah, dia haidnya juga selama 7 hari. Beda kan dengan yang tadi? Nah, ini harus benar-benar kita telaah, kita pahami. Tidak boleh kita ambil yang 15, tidak. Harus tahu darahnya bagaimana, orangnya bagaimana. Ketika orangnya yang seperti tadi yang saya terangkan, dia tidak bisa membedakan warna darah, tapi adatnya itu berbeda. Terkadang kan ada wanita yang adatnya sama, nggih. Ada yang adatnya setiap bulan tidak sama. Bulan ini sekian, bulan ini sekian, tidak sama. Maka bagaimana? Ya dilihat lagi, dia ingat urutannya atau tidak dan lain sebagainya. Seperti keterangan kemarin yang saya terangkan, ada yang dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda, ada yang dikembalikan kepada adat yang paling sedikit, ada yang dikembalikan kepada giliran yang paling akhir. Jadi sebelum istihadhah itu biasanya kemarin haid berapa hari, maka bisa dikembalikan kepada giliran yang akhir kemarin sebelum dia mengalami istihadhah. Ini harus benar-benar kita pahami ya. Jangan sampai kita menyimpulkan salah karena nanti berakibat kepada ubudiyah yang kita kerjakan setiap hari. Kalau kita menentukan haid kita salah, otomatis ibadah yang kita kerjakan juga akan menjadi salah. Sekarang kita lanjut kepada kemarin. Kemarin sudah masuk pada mutahayyirah. Ini kalau dasari wau kalau ambil sedikit-sedikit, rasane panjenengan paham nggih. Mutahayyirah. Suratul khamisah yal mu'tadah ghairul mumayyizah an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan bi an sabaqa laha haidun wa tuhrun wa lam ta'lam 'adataha qadran wa waqtan fa hiya ka haidin fi ahkamin ka hurmati tamattu'i biha wal qira'ah fi ghairi shalah ihtiyatan.
Mustahadah yang kelima, kemarin sudah saya terangkan, namanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu adalah orang yang bingung. Ketika dia mengalami istihadah, dia tidak tahu kebiasaan haidnya setiap bulan. Jadi ini penting sangat ya bagi kaum wanita ketika mens itu hendaknya dicatat ya. Jadi panjenengan men misalnya bulan Januari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, sucinya berapa hari, ini panjenengan catat. Setiap bulan rutin harus demikian. Karena apa? Ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah, kita harus benar-benar tahu tentang adat atau kebiasaan haid kita setiap bulan. Contoh yang atas tadi, wanita itu tahu adat atau kebiasaannya setiap bulan, berarti enak. Ada hukum yang pasti bisa dikembalikan kepada adat, ada yang dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, ada yang dikembalikan pada giliran yang paling akhir. Tetapi ketika mengalami mustahadah, mengalami istihadah, dia tidak paham tentang adat atau kebiasaan haidnya kemarin, maka ini hukumnya sangat sulit, tidak bisa ditentukan. Dia hanya kahaidin wa katohirin, hukumnya niku separuh-separuh, seperti orang yang haid juga seperti orang yang suci. Jadi kahaidin wa katohirin. Jadi setiap masa yang dialami itu semuanya harus ihtiyat, harus hati-hati. Ini misalkan seperti ini, ada seorang wanita sama, contohnya tidak berbeda dengan tadi, mengeluarkan darah selama 20 hari, tanggal 1 sampai 20. Untuk menentukan mana itu haidnya, mana istihadahnya, karena ketika darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15 hari, maka darahnya ini masih campur. Campur dalam arti ada haidnya, ada juga istihadah. Untuk memilah, menentukan mana haidnya, mana istihadah, harus tahu orangnya dulu. Seperti tadi, oh sudah pernah haid atau belum? Kalau sudah pernah haid namanya mu'tada, atau dia baru pertama kali haid namanya mubtada'ah. Darah yang dikeluarkan bagaimana? Ada bermacam-macam, dia juga tahu, paham, ada yang kuat, ada yang lemah, namanya adalah mumayyizah. Atau dia tidak bisa membedakan warna darah yang dikeluarkan, namanya adalah ghairu mumayyizah. Itu hukumnya juga berbeda-beda. Ketika dia mengetahui adat yang ada, enak, ada hukum pasti. Tapi ketika dia mengalami istihadah, tidak tahu kebiasaan haidnya kemarin, misalkan istihadahnya sekarang bulan 3, kebiasaan yang kemarin saja loh, bulan 2 dia tidak tahu, bulan 1 dan seterusnya atasnya itu dia tidak paham sama sekali. Maka setiap hari yang dilaluinya, berarti tadi tanggal 1 sampai 20 keluar darah, dia tidak bisa mengetahui kebiasaan haidnya kemarin, maka ini tidak bisa dikembalikan. Oh, haidnya berapa hari, kemudian istihadahnya berapa hari, tidak bisa ditentukan. Hukumnya sehari-hari cuman dia wajib ihtiyat karena kahaidin wa katohirin, seperti orang yang haid juga seperti orang yang suci. Seperti orang haid itu bagaimana? Dia haram untuk diistimta baina surah wa rubba. Tidak oleh digawe seneng-seneng bojone antarane udel sampai lutut. Dia juga tidak boleh membaca Al-Qur'an di selain waktu sholat. Kenapa kok ada di selain waktu sholat? Karena dia hukumnya juga seperti halnya orang yang suci. Berarti dia wajib sholat, puasa juga wajib puasa. Kalau dia tidak mengetahui kebiasaan haidnya loh, kalau tahu tidak masalah. Sekarang kita bahas yang tidak tahu kebiasaan haidnya. Ketika dia istihadah, maka setiap darah yang keluar
itu mengandung banyak kemungkinan. Mungkin dia dalam keadaan haid, mungkin juga dalam keadaan suci. Jadi niki mesti kula sering ngemutaken teng sahabat-sahabat niki. Ketika kita main harus selalu mencatat nggih. Dicatat mulai tanggal berapa, sucinya tanggal berapa. Bulan besoknya juga demikian dicatat nggih. Ketika nanti kita mengalami istihadah enak ada hukum pasti. Kalau tidak tahu, oh kemarin sekian enggak tahu sama sekali, jadi enggak paham blas corong ten. Maka hukumnya seperti ini, tidak ada hukum pasti. Setiap hari yang dilalui dia wajib ihtiyat. Ketika akan menjalankan sholat, karena dia tadi hukumnya seperti orang yang suci, berarti tetap wajib menjalankan sholat meskipun keluar darah. Tadi contohnya tanggal 1 sampai 20. Berarti tahunya dia istihadah kan setelah tanggal 15. Ditunggu setelah tanggal 15 darahnya kok belum berhenti. Berarti dia mengalami istihadah. Setelah tanggal 15 berarti dia tetap wajib sholat meskipun keluar darah. Terus ada lagi ketika akan melaksanakan sholat, maka dia wajib mandi besar terlebih dahulu. Seperti halnya panjenengan lek suci niku nggih. Lah ini hukum bagi mutahayyirah. Kenapa kok disulitkan seperti ini? Ini karena dia meremehkan utawa kesembronoannya nggih. Setiap bulan dia tidak mencatat kebiasaan haidnya. Jadi tidak ada yang dibuat untuk pegangan. Oh ini dikembalikan kemana? Tidak bisa. Karena apa? Adatnya, kebiasaannya dia tidak tahu. Berarti setiap akan sholat wajib mandi. Misalkan sholat duhur, masuk waktu duhur mandi dulu, kemudian baru sholat duhur. Asar juga demikian. Masuk waktu asar mandi dulu, kemudian baru sholat, dan seterusnya seperti itu. Natos pirang ya, sampun natos pirang ya bareng. Jadi nggih, jangan sampai ketika kita men ini tidak niteni bahasa Jawa, tidak mau mengingat-ingat kebiasaan haid kita setiap bulan. Karena apa? Ketika nanti istihadah panjenengan boten inget belas nggih. Cara wong niku lali sak plengan nggih. Gak eling belas. Wingi ku haid pirang dino, wingine maneh bulan iku pirang dino sampai ndak ingat sama sekali. Maka ketika istihadah ndak ada acuan hukumnya. Ndak bisa kita ambil. Oh, dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaannya aja loh dia ndak ingat. Kalau kebiasaannya ingat, maka bisa dikembalikan kepada kebiasaannya, atau bisa dikembalikan kepada giliran yang akhir dan lain sebagainya, sesuai dengan kriteria mustahadahnya. Tapi kalau tidak ingat sama sekali seperti ini, maka hukumnya tidak bisa diambil mana itu haidnya, mana itu istihadahnya. Berarti darah yang dikeluarkan semua mengandung kemungkinan, mengandung banyak kemungkinan, mungkin haid, mungkin juga istihadah. Mungkin haid berarti dia tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti setelah tanggal 15 tadi dia tidak boleh membaca Al-Quran selain waktu sholat. Kemudian tidak boleh lagi di istimta oleh suaminya, ya. Tidak boleh digauli oleh suaminya ataupun dibuat senang suaminya, baina surah wa rukbah, itu tidak boleh. Kemudian meskipun keluar darah, dia tetap wajib sholat dan wajib puasa ketika pada bulan Ramadan. Tetapi andaikan ya ada ingatnya sedikit. Kalau tadi contoh yang tidak ingat sama sekali, kan setiap akan sholat wajib mandi terlebih dahulu. Tapi sekarang misalkan hanya ingat seperti ini, saya kemarin darahnya itu tidak keluar tadi, darahnya itu putus ketika tenggelamnya matahari.
Misalnya enten ilingnya titik, nah ini kau kan lali sak pelengan ya, buatan iling napa-napa belas. Niki enten ilingnya titik ngoten. Kemarin saya ingat darah saya berhenti ketika ghurubu syams misalnya, ketika tenggelamnya matahari, berarti ketika masuknya waktu maghrib misalkan seperti itu. Berarti hukumnya tetap sama, mengandung banyak kemungkinan, tetapi bedanya pada waktu sholat. Setiap sholat kalau tadi kan harus mandi besar terlebih dahulu. Kalau yang ada ingatnya ini enggak, mandinya cukup ketika dia ingat berhentinya darah tadi. Berarti ketika akan menjalankan sholat maghrib, mandi. Sholat berikutnya misalnya isya, subuh, terus zuhur dan asar tidak wajib mandi, cuma wudhu seperti biasa. Ini kalau ada ingatnya. Kalau tidak ingat sama sekali, ya seperti tadi, setiap akan menjalankan sholat wajib mandi besar terlebih dahulu. Kemudian wudhunya orang istihadah. Kalau darah yang kita keluarkan masuk pada pembahasan istihadah, ketika akan sholat kan wudhu terlebih dahulu. Berarti diistinjai, kemudian wudhu. Niatnya ini harus hati-hati. Niatnya kalau panjenengan wudhu biasa ini kan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar. Niki mboten, ketika istihadah diganti titik. Nawaitul wudhu'a listibahatis sholah. Ngoten nggih. Karena tidak bisa li raf'il hadas, kita kan masih keluar darah terus. Jadi harus listibahatis sholah. Itu istihadah macam apapun, ketika istihadah, ketika wudhu sama seperti itu semuanya. Misalnya istihadah panjenengan kurang suci nggih. Suci ini durung 15 dino kok keluar lagi. Itu juga kan istihadah. Berarti ketika istihadah seperti itu, ketika akan sholat, wudhunya juga niatnya seperti tadi, pakai listibahatis sholat. Sampun paham ya? Napa mesti bingung? Cene lek mboten ndereket kawitan niku bingung nggih. Nggih. Lek bingung dikecoki mawon sirahe, napa nguntal paramek cek mboten bingung, nggih. Jadi ini perlu saya garis besar nggih. Ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, jangan kita ambil hukum instan. Napa hukum instan? Hukum enake nggih. Tidak boleh demikian. Ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka harus dimasukkan pada golongan mustahadah. Yang mana golongan mustahadah itu nanti macam-macam. Ada 7, hukumnya juga berbeda-beda. Jadi ketika mengeluarkan darah lebih dari 15, itu darahnya tasik campur. Ada haidnya, ada istihadah. Untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, harus tahu orangnya dulu. Oh, orangnya seperti ini, berarti hukumnya seperti ini. Darahnya yang dikeluarkan seperti ini, maka hukumnya juga beda lagi. Dia ingat kebiasaan haidnya atau tidak, hukumnya juga beda lagi. Yang penting tidak diperbolehkan ambil kesimpulan, diambil 15 haidnya, berarti selebihnya yang belakang ini hukumnya istihadah. Jangan seperti itu ya. Jadi harus sedikit-sedikit nanti kita pelajari sampai kita paham darah yang dikeluarkan ini namanya darah apa haid, apa istihadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekedhik ingkang saged kula aturaken, mangke saged bersambung sesi kedua sama Gus-gus yang lain yang bisa memberikan materi yang lain. Jadi sebelum saya tutup, bisa 1-2 pertanyaan, monggo. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ye. Waalaikumsalam.
Ya, ini masuk pada ini masuk pada bab awal kemarin ada. Ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah bisa dinamakan haid. Jadi darah yang dikeluarkan ini bisa dinamakan haid. Itu ada syaratnya. Pertama, darah yang dikeluarkan harus ada 24 jam. Meskipun keluarnya 1 hari, yang penting full berarti 24 jam, atau keluarnya putus-putus. Jika dihitung ada 24 jam berarti semuanya adalah haid. Kemudian syarat yang berikutnya, darah yang dikeluarkan tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Terus menempati pada masa diperbolehkannya haid. Masa diperbolehkannya haid itu apa? Antara jarak darah yang pertama dengan yang kedua ini sudah dipisah minim 15 hari 15 malam. Karena kan aqallu tuhur bainal haidataini khamsata asyara yauman. Masa suci yang memisah antara haid satu dengan haid yang kedua harus ada 15 hari. Ini pertanyaan saking Mbak Sinten asmanya? Mbak Khairah. Ketika ada wanita mengeluarkan darah putus-putus sekarang kan banyak mungkin efek KB nih yang sering flek, keluar sedikit, berhenti, keluar lagi. Ini dihitung. Meskipun keluarnya lama lama itu dalam arti beberapa hari, tapi cuman bahasa Jawa kan enak, sak gelemok. Enggak. Keluar sedikit dihitung kok ndak ada 24 jam, berarti bukan namanya darah haid. Berarti ndak pakai mandi. Ketika darahnya berhenti tidak usah mandi. Karena apa? Bukan darah haid. Tapi ini harus dipahami mengetahui tidak keluar atau tidak. Jadi darah ini dihukumi keluar atau tidak. Cara mengeceknya seperti tadi, ketika mau suci ketika panjenengan keluar darah, kok iki jek dilu, misalkan keluar darah jam 8 misalkan, keluar dicek, terus nanti sebentar lagi dicek lagi kok ndak keluar, misalkan seperti itu kan tapi ngeceknya ini ndak boleh dari dohirnya saja. Misalnya nduk softtekes gak metu, berarti mboten metu, tidak boleh seperti itu. Kita cek benar-benar. Kalau kita ambil kapas ataupun tisu pakai jongkok, kita lihat, kemudian kita keluarkan, kok ndak ada bercak darah, berarti bersih, tidak keluar. Tetapi kalau kita lihat dengan kapas atau tisu dengan jongkok masih ada, itu cukup dikatakan keluar. Jadi keluar itu ndak harus kok milih ndrodos nang softtek utawa nang kathok. Iki cara kasare lho nggih. Jadi dikatakan keluar itu kalau memang kita cek dengan kapas ataupun tisu dengan jongkok kok masih ada bekas darah. Seperti tadi darah yang saya sebutkan di antara 5 macam darah itu kalau tidak ada berarti putih bersih, berarti berhenti ya, tidak harus mengalir. Dicek seperti itu. Kadang kan memang kados panjenengan lek kaji suci biasanya kan tidak sampai mengalir ke dohir nang jobone Jadi lek dicek pakai jongkok kok sampean cek kapas ada, itu sudah cukup namanya keluar. Jadi dicek lagi, nanti misalnya sampun dibersihkan, dicek lagi kok ada lagi, berarti itu keluar masnya. Tapi kalau dicek nggak keluar lagi besok, berhenti, dicek lagi sudah bersih putih, nggak keluar lagi. Nah ini yang harus dihitung. Jadi pengecekannya ini juga harus benar. Kalau memang keluarnya putus-putus seperti itu juga harus hati-hati dihitung. Jadi keluar jam berapa sampai jam berapa, hitung. Di total semuanya dari awal sampai akhir keluar darah ketika ada 24 jam, paling minim minimal harus ada 24 jam, maka darah yang dikeluarkan dinamakan haid bersama dengan putusnya juga Jadi putusnya itu kudu dihitung. Maksudnya berarti misalnya keluar tidak, menghitungnya itu tidak hanya keluarnya, tidaknya juga harus dihitung.
Misalkan selama 7 hari keluar tidak, keluar tidak. Ini haidnya berapa hari? Ya seluruhnya tuh 7. Tidak kok pas berhenti itu tidak dihitung enggak. Semua harus dihitung haid. Kenapa Pak Rusmian? Harus paham ketika nanti bulan puasa nggih. Berarti kan ketika putus berarti berhenti tidak keluar darah otomatis kan puasa. Lah setelah puasa besoknya kok keluar lagi. Berarti puasa yang dikerjakan tidak sah, sholat yang dikerjakan juga tidak sah. Karena apa? Berikutnya ini masih keluar lagi ini masih juga dihukumi haid. Karena apa? Darah yang dikeluarkan masih dalam lingkup 15 hari. Sampun? Alhamdulillah. Mungkin satu kali lagi bisa? Nggih. Tanggal 1 sampai tanggal 8 kan baik. Setelah itu kan ada darah yang kuning terus. Setelah itu darah putih. Gimana? Kalau putih itu bukan lagi namanya darah haid. Tadi warna darah haid hitam, merah, merah kekuningan atau biasanya ada yang mengatakan coklat, kuning, keruh. Kalau sudah putih berarti sudah suci. Bukan haid lagi, nggih. Panjenengan ambil kapas. Ampun kapas yang berwarna nggih, kapas yang putih. Lek kapas yang berwarna nggih angel nggih. Kapas yang putih utawa tisu nggih. Kalau kita cek kok mesti lek dicek ya metu lendir ya, karena wanita biasanya selalu seperti itu nggih. Kalau yang keluar ini putih berarti sudah suci. Kalau keluarnya masih kuning atau keruh niku nggih panjenengan kedah paham. Keruh niku nggih mboten kuning, nggih mboten putih butek ngoten niku lho nggih. Sik mangkak-mangkak titik. Lah itu berarti juga belum suci. Kalau sudah putih bersih maka itu berarti sudah suci. Sambut. Ya alhamdulillah. Semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat bagi kita dan semoga bisa panjenengan sampaikan ya. Jadi ini tujuannya ngaji kali fatayat bisa disampaikan kepada mungkin niku anak-anak kita, mungkin kepada cucu kita nanti, atau kepada sahabat yang lain atau para tetangga ya. Umumkan oleh iku ngene, iku wayahe ngene. Lah niki pentingnya ngaji ya. Harus benar-benar paham. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kaji bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.